Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, sudah lama kita tidak berjumpa, hampir 1 minggu rasanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu hal-hal lain di dalam praktik kinerja PMM, ada baiknya kita bahas sedikit ya Bapak Ibu. Apa sih yang bisa kita lakukan sambil menunggu di bulan Ramadan ini? Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagian ini, Bapak Ibu coba cek dulu di sini ya agar tidak salah langkah. Nah, di bagian sini Bapak Ibu itu kita lihat dulu periodenya ya Bapak Ibu ya. Di periode ini kita itu nanti akan ditunjukkan bahwasannya April dan Mei ini adalah upaya tindak lanjut. Nah, upaya tindak lanjut ini artinya Bapak Ibu lakukanlah upaya tindak lanjut hasil dari observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut bersama pimpinan. Nah, untuk bulan Juni baru Bapak Ibu nanti isi refleksi tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini juga akan dilakukan penilaian oleh atasan ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita coba lihat kemari dulu. Bapak Ibu silakan buka-buka ya nanti di PMM-nya, karena ada beberapa pembaruan-pembaruan yang sebelumnya tidak ada tombol menunya, sekarang sudah mulai ada. Nah, pada bagian ini kita bisa buka di sini Bapak Ibu ya, di isian dokumen tindak lanjut ini ada ubah. Jadi kalau Bapak Ibu klik ubah, Bapak Ibu bisa lanjut ubah. Jika lanjut ubah, dokumen akan menjadi draft dan harus dikumpulkan ulang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jika tidak ingin dirubah, silakan Bapak Ibu lanjutkan cek rincian ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa cek rincian untuk melanjutkan apa sih yang bisa Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Tapi sebagai saran saya jangan sampai kebablasan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin juga viewer saya beberapa itu menanyakan, Pak, tempatnya saya terbalik, beda dengan Bapak, opsionalnya ada yang di atas, opsionalnya ada yang di bawah. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwasanya aplikasi kinerja PMM ini kan masih tergolong baru ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa penyesuaian terus sampai di bulan Juni. Semoga nanti ini aplikasinya semakin lengkap dan fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti ya mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan itu wajar ya, karena aplikasinya tadi seperti yang saya sebutkan masih baru. Nanti Bapak Ibu bisa klik pelajari modul gitu, silahkan pelajari modul. Nah, ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena sudah saya jelaskan di video tutorial saya sebelumnya. Jadi saya hanya mengingatkan Bapak Ibu silahkan diklik-klik untuk dilihat lebih lanjut apa sih di dalamnya, mana tahu ada yang berubah ya dari apanya Bapak Ibu ya, kinerja PMM-nya ya, baik menu, tombol dan lain sebagainya. Nah, di sini isian dokumen refleksi tindak lanjut itu Bapak Ibu jangan kebablasan ya. Jangan langsung diisi karena memang kinerja PMM ini nggak ada batasan untuk buka-buka ininya ya gitu ya. Jadi nggak ada batasan bulan nggak ada. Ketika dia udah berjalan terisi maka dia akan terisi terus itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kebablasan nanti takutnya akan menyalahi aturan, karena perlu kita ingat bahwasannya refleksi tindak lanjut itu baru nanti Bapak Ibu boleh laksanakan di Juni awal inilah ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi jangan sampai kebablasan, itu sih pesan saya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ngisi ini jangan dulu dikumpulkan ya, silahkan aja dulu diisi lalu simpan sebagai draft. Oke Bapak Ibu. Jadi Pak Bayu, apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu bulan Ramadan ini? Oke, sambil menunggu bulan Ramadan Bapak Ibu cek PMM-nya. Kalau yang observasi observasi praktik kinerja itu jangan dulu dilanjutkan, karena Bapak Ibu jika sudah 75% artinya tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita coba kemari Bapak Ibu pengembangan kompetensi. Nah, ini pengembangan kompetensi bisa Bapak Ibu upload ya. Jika Bapak Ibu ingin udah punya sertifikatnya gitu ya, bisa diupload. Jika Bapak Ibu kesulitan dengan model RHK ininya, pengembangan kompetensi, silahkan dirubah ya. Ini ada menu di kanan ini ada menu ubah rencana hasil kerja ini, RHK pengembangan kompetensi ini. Silakan Bapak Ibu rubah ya, silakan kalau dirasa sulit. Tapi jika dirasa masih tersanggupin ya silahkan lanjutkan. Nah gitu ya. Kalau sertifikatnya sudah ada silahkan diklik kumpulkan, lalu nanti silakan Bapak Ibu unggah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena saya di bagian ini belum ada, saya tidak akan bisa unggah gitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang udah punya sertifikat bisa dicicil untuk diunggah, jangan menunggu-nunggu lagi daripada nanti takut kelupaan, malah jumpa liburan lebaran dan lain sebagainya, kenyamanan lupa sehingga bablas juga lupanya gitu Bapak Ibu.
Oke, di sini kita bisa klik tugas tambahan ya Bapak Ibu. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu silahkan cek di YouTube saya, itu ada beberapa contoh untuk dokumen terkait dengan tugas tambahan. Terkait dengan tugas tambahan ini Bapak Ibu jangan khawatir ya, apakah dokumen saya benar, apakah dokumen saya salah. Tidak ada peraturan yang menjelaskan dokumen itu benar dan salahnya bagaimana bentuknya, tidak ada di kinerja PMM ini. Malah dijelaskan, lihat Bapak Ibu, kita lihat bersama di slide keempat. Oke, dokumen akuntabilitas wajib dikumpulkan. Dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai baik guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Tidak dinilai tapi wajib dikumpulkan. Artinya segala bentuk tugas laporan yang Bapak Ibu buat itu tidak ada dikatakan salah, tapi semuanya dikatakan benar. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tidak lagi berpikir oh mungkin contoh dari yang ini salah, oh mungkin contoh dari yang ini benar. Tidak, artinya mana bentuk laporan yang biasa digunakan Bapak Ibu di sekolah, nah itu semuanya benar gitu ya. Karena di sininya sendiri oke Bapak Ibu, di panduan substansi ini itu sudah dijelaskan sendiri ya pada slide keempat ini ya. Jadi tidak dinilai tapi wajib dikumpulkan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu di sini ya, kumpulkan saja, yang penting sudah ditandatangani kepala sekolah, baik ekstrakurikuler dan lain sebagainya, itu memang sudah habis masanya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan dia masih berjalan tapi Bapak Ibu udah kumpulkan gitu. Nah, itu yang tidak sesuai. Kalau sudah selesai dan lengkap gitu, udah ada absensinya dan lain sebagainya, itu boleh dikumpulkan. Jadi dalam bentuk pengumpulannya itu nanti dia dijadikan satu file ya Bapak Ibu ya. Jadi di di slide pertama, di lembaran pertama itu adalah SK penugasannya Bapak Ibu. Lembaran selanjutnya sampai habis barulah bentuk laporan, dan jika ingin disisipkan dengan dokumentasi dan daftar absensinya ya silahkan juga, itu lebih bagus gitu ya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi kita kepada panduan substansinya, bahwasanya tidak dinilai tapi wajib dikumpulkan. Artinya Bapak Ibu ya konsultasilah dengan pimpinan sekolahnya gitu ya. Bu, ini saya sudah menyelesaikan laporan ini, kira-kira bagaimana? Kalau Bapak Ibu pimpinan di sekolahnya masing-masing sudah menandatangani, ya kumpulkan saja gitu ya. Tidak ada problem gitu. Artinya Bapak Ibu juga tidak menyalahi aturan, karena di sini sendiri ya sudah ditetapkan gitu ya. Jadi jangan pusing dan silahkan saja dikumpulkan jika sudah selesai. Tapi kalau belum ya ditunggu saja. Oke. Bapak Ibu cek dokumen lainnya, ini bukan tugasnya Bapak Ibu ya, ini adalah tugasnya atasan, mulai dari dokumen KWSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dokumen kehadiran kelas, dan surat penugasan. Ini adalah tugas atasan. Makanya kenapa ini masih belum berubah warnanya, belum bisa kita cek sebagai guru, karena belum dikumpulkan oleh atasan kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengingatkan kepala sekolahnya juga mungkin bisa, mungkin dokumen KWSP-nya sudah ditandatangani pimpinannya, sudah ditandatangani komite sekolah, sudah ditandatangani oleh pengawas, serta sudah ACC oleh dinas pendidikan terkait. Silakan Bapak Ibu bantu kepala sekolahnya untuk mengumpulkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk benda-benda ini Bapak Ibu cari aja di internet, itu banyak, gak usah pusing. Artinya apa? Artinya yang penting benda ini sesuai dengan kemauan dari atasan kita, atasannya dari atasan kita lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu ingin masih ada yang bingung-bingung lagi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang, share dan komen. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng pemberitahuan, jadi jika ada pemberitahuan dan info-info terbaru dari saya, Bapak Ibu dapat segera mengetahuinya gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai di sini saja sebentar Bapak Ibu, saya cek dulu. Sampai sejauh ini sih nggak ada, mungkin oke Bapak Ibu nggak ada ya, sejauh ini nggak ada Bapak Ibu. Oke, ini nggak ada. Sudah sampai sini saya anggap selesai. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya, sampaikan saja di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa silahkan klik di dalamnya, pasti nanti Bapak Ibu akan mengetahui bahwasanya ada menu baru. Oh ini ada yang terbaru, oh ini di dalamnya ada ini ya gitu ya. Jangan dibiarkan kinerja PMM-nya ini termenung sendiri gitu Bapak Ibu.
kita cek-cek aja. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Bapak Ibu dapat tercerahkan, dapat lebih tenang lagi bahwasannya dokumen apapun yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak ada yang namanya salah. Artinya selama itu yang dikerjakan di sekolah, nah itu adalah sesuatu yang betul dan tentunya harus mendapatkan persetujuan oleh atasan ataupun pimpinan kita ya Bapak Ibu. Oke, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Demikian, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.